Sebelum memulai acara, mari kita saksikan bersama penampilan Tari Baksa Kembang dari Sanggar Tari SMKN 4 Banjarmasin. Selamat menyaksikan. Tari Baksa Kembang adalah tari yang menceritakan tentang putri kerajaan yang sedang bermain di taman bunga dan merangkai bunga menjadi satu rangkaian bunga yang disebut bunga bogam. Tarian ini merupakan tari penyambutan dari Kalimantan Selatan untuk menyambut tamu yang datang ke Kalimantan Selatan. Untuk berdiri menerima persembahan bogam dari para penari, Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Sekjen Kemenaker Republik Indonesia,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Pusat Pasar Kerja. Terima kasih, silakan duduk kembali. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Inilah dia Tari Baksa Kembang dari SMKN 4 Banjarmasin. Guna meminta kelancaran dan dapat mengambil berkah dari acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Kanwil Kemenak Kalimantan Selatan. Kepada yang kami hormati, Bapak Ahmad Bugdadi, SAG MHI, disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mulia, mari kita sejenak berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon izin kami memimpin doa secara Islami, bagi Bapak Ibu yang non muslim bisa menyesuaikan. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, seiring rasa syukur yang terpanjatkan kehadirat-Mu, pada hari ini kami dapat melaksanakan pameran Bursa Kerja Job Fair Kalimantan Selatan tahun 2024 dengan tema Bergerak Raih Masa Depan Gemilang untuk wujudkan Kalsel maju sebagai gerbang EKN. Ya Allah, ya Fattah, yang maha membuka kebaikan. Melalui acara ini, kami mohon hidayah dan petunjuk-Mu yang menghantarkan kami bergerak dan bersinergi mewujudkan ekonomi dan keuangan yang berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian daerah dan nasional untuk mewujudkan Kalsel Babus Salam sebagai gerbang ibu kota negara. Ya Allah, ya Karim yang maha mulia, kami memohon ridha-Mu dan keberkahan terselenggaranya kegiatan ini dalam mengelola serta mengoptimalkan penempatan kerja sekaligus mengurangi pengangguran secara efektif, efisien dan berkesinambungan. Ya Allah, ya Razzaq yang maha pemberi rezeki, ridholah kami dalam memberdayakan perekonomian UMKM demi mendorong kemajuan ekonomi secara terus-menerus yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat dan mewujudkan Banua maju dengan kekuatan rakyat. Ya Allah, ya Nafi' yang maha memberi manfaat, pada akhirnya kami berserah diri bertawakal kepadamu atas semua ikhtiar kami mewujudkan negeri ini menjadi negeri yang penuh keberkahan dalam kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak dan Ibu tamu undangan, selanjutnya laporan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Kepada yang kami hormati, Bapak Irfan Sayuti SOS MSI, disilahkan.
sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Sabirin Nur atau yang akrab disapa dengan Paman Birin. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Yang kami hormati Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Yang kami hormati Kepala SKPD Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala SKPD Kabupaten Kota yang membidangi ketenagakerjaan se-Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati yang mewakili Direktur Utama Bank Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala BP3MI Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin. Yang kami hormati Kepala BPJS Kesehatan Banjarmasin, serta yang kami hormati pimpinan perusahaan peserta Job Fair dan pelaku UMKM dan TKM binaan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Hajah Raudatul Jannah SKMMKes atau yang akrab disapa dengan Acil Odah. Yang kami hormati juga teman-teman disabilitas dan pencari kerja dan tamu undangan dan para hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat hadir pada acara pembukaan pameran Bursa Kerja atau Job Fair Kalsel tahun 2024 yang dilaksanakan di Gedung Sultan Suriansah Banjarmasin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini akan kami laporkan kegiatan Job Fair Kalsel tahun 2024 sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang berdasarkan tren tingkat pengangguran terbuka TPT Provinsi Kalimantan Selatan, alhamdulillah mengalami penurunan. Pada bulan Agustus tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,31%, turun menjadi 3,89% pada bulan Februari tahun 2024. Meskipun demikian, dalam rangka menekan angka pengangguran khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan instruksi dari Bapak Gubernur Kalimantan Selatan senantiasa selalu menggelorakan semangat untuk bisa menempatkan tenaga kerja di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja dan juga program pemagangan. Selain itu, untuk mencapai puncaknya, bekerja sama dengan Pusat Pasar Kerja Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia menyelenggarakan Job Fair Kalsel tahun 2024 dengan tema Bergerak Raih Masa Depan Gemilang untuk mewujudkan Kalsel maju sebagai gerbang ibu kota negara. Pelaksanaan kegiatan yang pertama, Bursa Kerja Job Fair Kalsel tahun 2024 merupakan pameran bursa kerja yang menyediakan lowongan kerja formal bagi pencari kerja atau pengangguran khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Perusahaan yang berpartisipasi pada kegiatan Job Fair tahun ini sebanyak 40 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor yaitu pertambangan, perkebunan, migas, pendidikan sosial, dan keagamaan. Selanjutnya juga perbankan, finance, properti,
perhotelan dan otomotif dengan jumlah lowongan pekerjaan sebanyak kurang lebih 1.395 lowongan kerja. Pada kegiatan Job Fair tahun ini pula, selain menyediakan lowongan pekerjaan dalam negeri, juga tersedia lowongan pekerjaan ke luar negeri. Kegiatan ini juga merupakan wujud sinergitas dalam mengimplementasikan regulasi dan program ketenagakerjaan demi penguatan bidang ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan. Job Fair merupakan sarana job matching antara pengguna tenaga kerja dengan masyarakat pencari kerja. Harapannya pencari kerja bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan serta keterampilannya. Di sisi lain, perusahaan dapat memperoleh manpower atau tenaga kerja sesuai klasifikasi yang dipersyaratkan. Yang kedua, pada acara kali ini yaitu pemberian piagam penghargaan kepada perusahaan dan BUMD yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Pada kesempatan ini juga yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Selatan dan Bapak Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, kami sampaikan Bapak Gubernur akan memberikan penghargaan kepada perusahaan maupun badan usaha milik daerah yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. Semoga hal ini dapat memberikan trigger dan motivasi kepada perusahaan, BUMN, dan BUMD yang lain untuk dapat mempekerjakan teman-teman disabilitas sebagai wujud kepatuhan regulasi pada ketenagakerjaan yang inklusif, yakni paling sedikit 2% pada BUMN atau BUMD, dunia usaha dan dunia industri, dan 1% bagi perusahaan swasta dari jumlah pegawai atau pekerja. Terakhir penutup, demikian laporan ini kami sampaikan. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan pada saatnya nanti berkenan membuka secara resmi kegiatan Job Fair Kalsel tahun 2024 ini. Terima kasih atas segala perhatian, petunjuk dan arahannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada yang kami hormati Bapak Profesor Anwar Sanusi, PhD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Syahbiri Nur. Yang saya hormati Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Irwan Sayuti SOS MSI. Yang saya hormati para pimpinan SKPD Provinsi Kalimantan Selatan. Yang saya hormati Kepala Instansi Vertikal Perbankan BUMN Wilayah Kalimantan Selatan. Yang saya hormati Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Bapak Muhammad Yusuf ST MSI. Yang saya hormati Kepala BP3MI Provinsi Kalimantan Selatan. Yang saya hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin Ibu Murniati. Yang saya hormati pimpinan perusahaan peserta Job Fair Kalimantan Selatan 2024.
Yang saya hormati Kepala Sekolah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan utamanya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pelaksanaan Job Fair Provinsi Kalimantan Selatan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sehingga tentunya mudah-mudahan acara yang kita gelar hari ini mampu memberikan keberkahan dan juga tentunya kenikmatan, terutama adalah kepada para pencari kerja di Provinsi Kalimantan Selatan. Atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, mewakili dari Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Haja Ida Fauzia MSI, selain menitipkan salam hormat kepada Pak Gubernur Kalimantan Selatan, juga kami menyampaikan terima kasih kepada Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungannya untuk kegiatan yang kita gelar hari ini di Balai Sultan Suriansah, yang kalau kami lihat dari kepesertaan cukup banyak. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Ketenagakerjaan, ada 40 perusahaan dari berbagai sektor lapangan usaha berpartisipasi dalam kegiatan Job Fair 2024 Kalimantan Selatan. Dalam catatan kami, tadi saya tanyakan kepada Chief atau Kepala Pusat Pasar Kerja, ternyata Pak Kadis jumlah lowongannya meningkat sedikit dibanding tadi yang dilaporkan 1.382, ternyata ada 1.500 lowongan pekerjaan. Nah, kami berharap tentunya meskipun tadi dalam laporan Provinsi Kalimantan Selatan dari angka tingkat pengangguran terbuka ini jauh lebih rendah daripada tingkat pengangguran terbuka nasional. Meskipun kalau kita lihat tingkat pengangguran terbuka nasional, TPT ini sudah mencatatkan rekor terendah dalam mungkin beberapa tahun terakhir ini, yakni 4,82, ternyata Provinsi Kalimantan Selatan jauh lebih rendah, yakni hanya 3,81. Jadi ada 1% lebih rendah dibanding nasional, dan saya yakin ini karena kepemimpinan Pak Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Haji Syahbirin Nur yang luar biasa. Tadi saya lihat ketika Mars diciptakan sendiri. Dalam Mars itu terkandung sebuah kata-kata yang sangat kuat, menunjukkan adanya spirit untuk bangkit, spirit untuk bersatu, spirit untuk juga dalam memanfaatkan seluruh karunia ilahi yang diberikan kepada Kalimantan Selatan untuk diwujudkan sebagai sebuah keuntungan, yakni untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera di Provinsi Kalimantan Selatan. Apalagi Provinsi Kalimantan Selatan adalah gerbang dari Ibu Kota Nusantara IKN, sehingga tentunya sebagai sebuah gerbang, sebagai sebuah etalase, ini akan menjadi sebuah tempat yang sangat menarik. Orang datang ke Indonesia, pertama kali yang akan masuk adalah gerbangnya. Kalau gerbangnya sudah sangat baik, apalagi dalamnya tentunya itu juga akan sangat baik. Makanya mudah-mudahan hadirnya Job Fair ini kami upayakan juga merupakan ikhtiar kita.
Apalagi yang hadir dalam kepesertaan job fair ini, juga kita melibatkan yang namanya bursa kerja khusus, yakni kita peruntukkan kepada saudara-saudara kita, penyandang disabilitas untuk bisa juga menikmati alam kemerdekaan dan juga kesejahteraan Kalimantan Selatan dengan mereka juga ikut sebagai peserta. Dan tentunya kita harapkan juga mendapatkan mata pencarian lewat pekerjaan yang layak dan tepat kepada para penyandang disabilitas ini. Kami berharap tentunya job fair yang kita adakan kali ini, yang kita juga rangkaikan dengan berbagai kegiatan, ini berjalan sukses dan tentunya juga berhasil untuk mendapatkan sumber daya calon-calon manpower, pegawai yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang ikut dalam kepesertaan Job Fair 2024 Kalimantan Selatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Gubernur dan berikut seluruh jajaran. Terima kasih kepada para perusahaan dan juga terima kasih kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Kami tentunya mohon maaf apabila dalam kami melaksanakan kegiatan ini banyak sekali hal-hal yang kurang berkenan. Kami tentunya sangat berharap moga-moga bermanfaat dan juga manfaatnya adalah terutama kepada Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian sambutan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, mari kita saksikan bersama penyerahan piagam penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan para disabilitas tingkat provinsi. Mohon berkenan untuk tampil ke depan para penerima penghargaan berturut-turut. Pertama, PT Trio Motor. Selanjutnya, PT Sinar Nusantara Industries. Selanjutnya, PT Bukit Makmur Mandiri Utama Jobsite Adaro. PT Sumber Alvaria Trijaya. Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. CV Marlina Jaya Abadi. Mohon berkenan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan untuk dapat menyerahkan piagam penghargaan didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemenaker Republik Indonesia, Kepala Pusat Pasar Kerja, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.
dilanjutkan foto bersama. Bergerak. Terima kasih, dipersilakan kembali ke tempat. Kami ucapkan selamat bagi para pemenang. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan dan arahan Gubernur Kalimantan Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Sahbiri Nur, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Bapak Profesor Anwar Sanusi, kita ucapkan selamat datang kepada beliau beserta rombongan di bumi Kalimantan Selatan, Kalsel Babus Salam. Yang saya hormati Kepala Pusat Pasar Kerja, Kepala Instansi Vertikal, Perbankan, BUMN Wilayah Kalimantan Selatan, atau yang mewakili, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tamu undangan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita ucapkan Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tentu dengan izinnya lah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kesempatan yang berbahagia pada hari ini di acara pembukaan pameran Bursa Kerja Kalimantan Selatan tahun 2024. Salawat dan salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil kiamah. Hadirin yang berbahagia, pekerjaan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya setiap individu membutuhkan pekerjaan bukan hanya sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai wujud aktualisasi diri kepada keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Dan melalui pekerjaan, kita dapat mengembangkan potensi diri, memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat, serta membangun masa depan tentunya yang lebih baik lagi. Hadirin yang berbahagia, sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia telah menjamin hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi mereka. Namun, kita harus mengakui bahwa pada kenyataannya masih ada kesenjangan antara kesempatan kerja dan jumlah angkatan kerja. Hal ini terutama disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja kita. Kita dihadapkan pada suatu tantangan besar di mana lowongan kerja yang ada tidak mampu menyerap seluruh
jumlah tenaga kerja yang tersedia. Ketidakseimbangan ini terjadi karena pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Nah, situasi ini menciptakan kesenjangan yang perlu kita atasi bersama dengan berbagai strategi dan kebijakan yang tepat tentunya. Hadirin para undangan yang saya hormati, Indonesia baru-baru ini mencatatkan kenaikan dalam peringkat daya saing global. Negara kita berhasil naik 7 peringkat ke posisi 27 dunia, meningkat dari posisi 34 pada tahun 2023. Kenaikan peringkat ini didorong oleh 3 faktor utama, yaitu peningkatan performa ekonomi, kemampuan menarik kapital, dan pertumbuhan produk domestik bruto. Hadirin, pencapaian ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia adalah kuat dan dipercaya oleh komunitas global. Ini adalah modal berharga bagi kita untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja. Peningkatan daya saing global Indonesia ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengatasi tantangan ketenaga kerjaan yang kita hadapi. Kenaikan peringkat ini seharusnya dapat diterjemahkan menjadi peluang-peluang baru dalam dunia kerja, baik melalui investasi, pertumbuhan industri dalam negeri tentunya, maupun pengembangan sektor-sektor ekonomi baru. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, saya mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk terus dapat bersinergi dalam upaya kita. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan serta pelatihan vokasi agar sesuai tentunya dengan kebutuhan industri. Yang kedua, memfasilitasi pengembangan keterampilan dan peningkatan kompetensi angkatan kerja kita agar mampu bersaing di era digital ini. Kemudian yang ketiga, memperkuat kerjasama antara pemerintah dan industri dalam mengidentifikasi dan mengisi kesenjangan keterampilan. Hadirin dan undangan yang saya hormati, sebagai langkah konkret dalam mengatasi tantangan ketenaga kerjaan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengambil langkah-langkah strategis. Kami telah menerapkan kebijakan melalui program peningkatan kompetensi dan pemagangan berbasis pengguna. Hadirin yang berbahagia, kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah, sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi rakyat benua kita tercinta Kalimantan Selatan. Pameran Bursa Kerja atau Job Fair yang kita selenggarakan hari ini merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam memfasilitasi kesempatan tenaga kerja, baik untuk pasar kerja dalam negeri maupun luar negeri. Acara ini menjadi jembatan penting tentunya yang mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Job Fair kali ini menyediakan kurang lebih 1.500 lowongan kerja, di mana lowongan ini mencakup berbagai sektor industri, termasuk pertambangan, perkebunan, perhotelan, perbankan, properti, dan berbagai sektor lainnya lagi. Namun hadirin sekalian yang berbahagia, kami sungguh sangat menyadari bahwa tidak semua pencari kerja dapat hadir secara langsung dalam acara ini.
Oleh karena itu, pemerintah juga telah menyiapkan solusi untuk membantu para pencari kerja yang tidak bisa hadir dalam kesempatan ini. Para pencari kerja juga dapat tentunya mengakses informasi lowongan kerja secara online melalui akun Siap Kerja kemnaker.go.id. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang luar biasa hari ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan Pameran Bursa Kerja Kalimantan Selatan tahun 2024 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, akan memberikan berkah kepada kita semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan tinggal di tempat Bapak karena kita akan melaksanakan prosesi pembukaan dengan penekanan tombol sirene. Mohon bisa bergabung bersama untuk mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Pusat Pasar Kerja. Baik, penekanan tombol sirene akan saya pandu dengan hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Cover Kalsel tahun 2024 bergerak raih masa depan, gemilang untuk mewujudkan Kalsel maju sebagai gerbang ibu kota negara resmi dibuka. Terima kasih, dipersilakan kembali ke tempat. Boleh beri tepuk tangannya yang meriah.